mandi kan? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya masih dapat bertemu kembali dalam kuliah ini, kuliah hukum perdata kelas C tahun 2023. Semoga kuliah ini hari ini membawa berkah ya. Akhirnya kalian bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Mata mana? Mata kamu? Hilang. Coba supaya lebih indah tuh. Kamu duduk di situ boleh. Tengah-tengah. Ya. Silakan. Tidak apa-apa, nanti satu biasa sebentar. Itu bisa. Mumpung orangnya lagi kenal, kita berita dulu. Oke. Nah, coba lihat, saya lihat kamera bagus sekali. Nah, mantap, ya. 1, 2, 3, 4. Lebih Pak, masih 4 kali ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan 8. Yang 4 boleh ya. Paham saya, 4 orang boleh ya. Dan apa sih? Bisa diperlakukan. Hitung-hitung, namanya dia seperti ini. Hitung-hitung lagi sosialisasi toh. Bisa ke Bang? Iya toh. Ada lagi yang diteruskan. Oh bisa. Oke, kita mulai jadi hari ini kuliah kita. Tapi sebelum saya mulai, memang saya belum pernah jelaskan kan? Sistematika dari hukum perdata. Belum pernah? Belum Pak. Tidak di mata kuliah. Tapi tempat lain. Oke deh. Kita masuk jadi hari ini kita kuliah kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum. Sekaligus kita akan bahas materi dari kodifikasi hukum kita. Simpan di bawah ya. Semua yang bisa jatuh simpan di bawah. Kebanyakan dosa. Tadi yang buat tadi itu di mana tadi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Pasti kalian pikir dosen apa ini? Mulai sudah mampu. Pertanyaan. Baik, kita mulai ya. Tapi sebelum saya mulai itu ada yang saya lupa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi berbisa. Ini pagi atau siang? Siang. Selamat siang. Siang berbisa. USN bisa, apalagi fakultas hukum selalu bisa, ya. Bisa menuju akreditasi unggul, ya. Insya Allah tahun depan unggul ya. Kalau tidak ada alam melintang. Baik. Sebelum saya masuk pada kodifikasi hukum itu, saya ingin sampaikan dulu materi singkat. Ini materi sisipan saja, yaitu sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya mau tanya. Saya ingat dulu dosen saya di satu dulu di Universitas tempat di Makassar. Boleh itu kalau masuk itu belum duduk di kursinya sudah tanya, ada pertanyaan? Apa lagi mau? Ternyata ada maknanya di balik pertanyaan, di balik kata-katanya itu. Kita disuruh belajar dua. Ya maksudnya itu dia itu maunya sebelum masuk itu sebelum kuliah memang harus banyak membaca. Apa yang dibaca kemudian ada yang tidak dipahami baru ditanyakan kelas, itu maksudnya.
Oke, setelah juga ada pertanyaan. Tidak kalian tidak pernah membaca. Rajin-rajinlah ke perpustakaan baca buku perdata. Banyak tuh di perpustakaan. Misalnya itu buku-bukunya itu buku-buku di perpustakaan awet. Tidak ada lipat-lipatannya. Tanda-tandanya tidak pernah dibaca mungkin. Atau memang pegawainya mungkin yang terlalu ahli merawat buku. Sehingga walaupun tua masih kelihatan seperti baru. Rajin-rajin ya ke perpustakaan. Kalau pada perpustakaan bisa saya juga atau saya sering sana. Nah apa tuh sumber hukum? Ada yang ingat? Sumber hukum. Ya, sumber hukum itu sudah pernah kita pelajari di semester apa senama ini? Di semester 1 di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Gitu. Supaya suara merata, saya di belakang saja jadi. Supaya saya kelihatan, saya jalan dulu, karena jalan dulu saya tidak kelihatan toh. Kalau saya kelihatan terlalu tinggi. Badannya. Ibu tuh Pak? Iya Pak. Ini kita pegang saya. Kalian untuk Pak. Ya betul. Terima kasih banyak. Saya tidak ada pengaruhnya. Bagaimana? Apa yang tahu? Yang kalian tahu tentang sumber hukum? Sumber. Asal usul boleh. Ya, bersama kata asal usul betul. Apalagi? Sudah asal usul. Oh, jika Ya, boleh. Asal usul bisa bicara masalah kesejarahannya, ya, hukum. Ya. Tempat. Ya, bicara sumber hukum berarti kita bicara tempat. Jadi sumber hukum itu kalau kita mau memberikan pengertian yang lebih simpel, sumber hukum adalah tempat di mana orang dapat menemukan hukum. Kalau sumber hukum perdata berarti tinggal tambah saya kata perdata. Tempat di mana orang dapat menemukan hukum perdata. Kan di sini ada orang jauh, saya sekarang ngedok. Mana orang jauh? Sedikit bedok. Jadi tempat di mana orang-orang dapat menemukan hukum perdata. Itulah sumber hukum perdata. Nah, sumber hukum itu saya tanya lagi ada berapa jenis? Dua apa itu? Formil dan materi. Ya, sumber hukum formil dan sumber hukum Materi. Sumber hukum materi artinya tempat di mana orang dapat menemukan hukumnya secara apa? Berdasarkan apanya? Asal usul, asal mula hukum itu ada, ya. Atau bisa juga terkait dengan keabsahan hukumnya. Jadi bicara masalah sumber hukum formil berarti kita bicara masalah tempat di mana kita menemukan hukumnya yang memiliki kekuatan mengikat atau jadi asal mula hukum itu ada. Kalau dalam hukum perdata kita lihat di dalam asal mula hukum itu ada. Hukum perdata itu ada di mana asal mulanya hukum perdata? Iya, kawah perdata itu dari mana asal mulanya? Belanda. Tuh. Berarti kalau sumber hukum formilnya Indonesia itu adalah bergelek itulah. Nah, sumber hukum material adalah tempat di mana kita menemukan hukum berdasarkan apanya? Substansinya, ya, materi-materinya. Materi-materinya itu kalau perkuliahan lalu saya sudah jelaskan tentang sejarah singkat hukum perdata. Maka materi hukum perdata itu dari mana? Ada yang bisa menyimpulkan? Dari Perancis. Perancis itu mengambil materi hukum perdata dari mana? Romawi kuno. Jadi Perancis ketika membuat kode sipil, ya, kode sipil di Perancis, kemudian dia dirubah menjadi kode sipil pada partai, kode sipil Napoleon, ya, kode sipil Napoleon itu sumbernya ada pada hukum Romawi dicampur dengan hukum Perancis, hukum Jerman kuno, ya, dicampur-campur, tapi lebih banyak hukum Romawinya, ya, itu
Itu sebuah hukum materi. Sampai sini paham? Paham. Apa yang kalian pahami? Untuk perdata. Ini sudah hukum perdata diambil dari Belanda. Ya, oke. Bisa lah, ya. Ini mesin ciri, ini mesin kayaknya ciri A ini ya. Ya, sudah paham apa? Baik, kita masuk pada kodifikasi hukum perdata. Kita masuk dulu kodifikasi. Apa itu kodifikasi? Pembukuan. Iya. Apa yang dibukukan? Aturan-aturan betul atau hukum yang dibukukan. Apakah semua hukum itu atau aturan itu dibukukan dalam satu buku? Tidak. Tidak. Yang dibukukan hukum mana saja? Hukum yang tertentu saja. Ya. Jadi bicara masalah kodifikasi berarti secara gamblangnya dapat kita artikan sebagai pembukuan jenis hukum tertentu. Hanya pembukuan jenis hukum tertentu. Secara sistematis, metodis, dan tuntas. Tuntas betul. Jangan sudah pernah saya bawakan ini, belum kan? Itu ya. Jadi pembukuan jenis hukum tertentu, yang mana jenis hukum tertentu itu? Misalnya hukum pidana, ya. Membuat kodifikasi khusus hukum pidana saja, perdata tidak masuk di situ, ya. Pidana saja. Kemudian hukum perdata, lahiran namanya kitab undang-undang hukum perdata. Yang sampai sekarang itu peninggalannya siapa? Belanda. Ya, peninggalannya Belanda. Kemudian dia kitab undang-undang hukum pidana. Yang pidana baru itu buatan kita itu, ya. Buatan Indonesia. Ya. Tidak ada kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu juga buatan Indonesia. Ya. Itu namanya kodifikasi. Ada juga RBG, ada PR, kitab perdata, tapi itu masih buatan Belanda. Semua itu ada kodifikasi. Itu maksudnya jenis hukum tertentu, ya. Nah, kata dibuat secara metodis, berarti pembuatannya melalui metode tertentu. Ada metodenya dalam pembuatannya, ya. Menggunakan metode, ya. Tidak semua, ada caranya, ya. Apa itu metode? Ya, kemudian caranya juga sistematis. Sistematis artinya dalam pembuatannya itu buku itu disusun secara berurutan dari kelompok yang besar sampai ke bawah menjadi kelompok yang kecil. Kalau di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu ada namanya bab. Dalam bab ada bagian. Dalam bagian ada pasal dan ayat. Inilah yang dibilang kelompok besar dan kecil. Yang terbesarnya adalah babnya, lalu bagiannya, ya, pasalnya, ayatnya, butir, ya. Kemudian tuntas. Kodifikasi itu sudah dibuat dengan tuntas. Artinya apa? Semua permasalahan yang terkait dengan jenis hukum tertentu itu sudah diatur di dalam kodifikasi itu. Semua, ya, termasuk penyelesaiannya. Jadi tidak lagi membutuhkan aturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dan sebagainya. Langsung, ya, ibarat makanan instan langsung bisa dipunya, langsung bisa ya, dimakan. Ya, itu. Tidak butuh lagi bela-bela bumbu-bumbu, sudah masak kok. Tinggal disajikan, tinggal dikonsumsi saja.
Itu hebatnya kodifikasi. Itu tadi pengertian kodifikasi. Ya. Nah, pada kodifikasi hukum perdata artinya saya bisa cari ya pengertiannya. Coba satu orang angkat tangan, apa itu kodifikasi hukum perdata? Ayo. Pembukuan Jenis hukum yang perdata secara sistematis. coba satu orang angkat tangan dulu ya mau. Coba nanya siapa? Fatimah. Nur Fatimah, Cahaya Fatimah, betul luar biasa. Silakan, Nur Fatimah. Jadi kodifikasi hukum perdata adalah pembukuan jenis hukum perdata secara sistematis, metodis, dan tuntas. Pasti. Apa itu? Bukan jenis hukum perdata yang disusun secara sistematis, metodis, dan tuntas. Iya, oke. Jadi saya ulangi ya. Jawabannya betul ya. Jadi kodifikasi hukum perdata adalah pembukuan jenis hukum perdata. Tadi kan tertentu ya. Ubah jadi satu jadi perdata. Jadi pembukuan jenis hukum perdata ya yang disusun secara teratur, metodis, dan tuntas. Selesai. Ya. Mana posisinya mohon. Nah, lebih rapi. Sini saya tanda dulu. Saya punya janji ya, yang bisa menjawab pertanyaan saya yang betul, saya berikan poin. Ya. Kalau bisa menjawab 68, 8 kan 6, 8 ya. Yang saya berjanjikan. Selama waktu yang berlangsung kalau bisa menjawab 8 atau 6? 6 atau 8? 8 ya. 8 pertanyaan yang bagus, maka saya berikan dari tes. Lumayan. Tes dianggap lulus. Jadi poinnya tes 100. Jadi kuliah sama saya itu gampang kok. Gampang lulusnya. Ya, asal belajar. Nur Fatimah. Saya kalau kasih orang bonus harus pakai kacamata supaya jangan salah sasaran. Nur Fatimah ke berapa? Pak, bukan aksen, Kak. Oh. Bisa tidak? Oh ini. Kenapa sih pesan paling belakang? Entah, Pak, karena itu kan kita paling pertama Oh. terbuat absen, Kak. Lalu Yang lain gini. harusnya karena saya pertama itu harusnya selalu pertama. Enggak apa-apa kan? Nomor berapa Nur Fatimah? Empat ya. Kalau ini seberang masuk? Siapa? Iya. Adi besek, Pak. Seberang masuk. Hari pertama. Ini Andi Besti Kartini As. Nomor salah. Adi Aziz. Andi Asis. Seberang saya juga namanya As. Ya As itu singkatan. Nama saya As Arif. As itu singkatan dia Arif. As singkatan Arsore. Saya soleh. Walaupun bikin kejahatan tetap saya anak soleh. As Arsore, Arif itu anak Republik Indonesia. Itu juga anak remaja Indonesia. Jadi dia juga anak remaja. Oke, kita lanjut. Itu pengertian tadi kodifikasi hukum perdata dan kodifikasi hukum saja ya. Jadi ingat baik kalau ada keluar soal itu jawabannya ya. Jam berapa sekarang? 11. Hah? 10:01 belum 11. Kita pulang jam 11.30 toh? Ya. Pulang waktu makan siang. Lapar kan? Sejauh lapar ya. Ada yang mau tahu saya kan di makan taman numpang? Ya. Ada yang mau tahu saya kan? Kita akan ada apa? Biasanya. Ada yang mau saya minta traktir ya. Maka pun 30 menit. Pokoknya sama traktir kalian semua ini. Tapi juga Bisa
saya itu suami. Tahu suami? Istrinya. Apa itu suami? Menafkahi. Apa itu suami? Menafkahi. Semua uang milik istri. Suami. Jadi kalau kalian mau terima gaji itu langsung transfer balik ke sana. Anak itu. Jadi saya bilang ke orang. Terima kasih. Nah kita lanjut. Kodifikasi hukum itu ada materinya, ya, ada materinya, ada substansinya, ya. Maka kalau diatur pula materi dari kodifikasi itu. Nah kodifikasi hukum perdata kita di Indonesia kita kenal nama KUH Perdata. Kita undang-undang hukum perdata. Itu adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Burgerlijk Wetboek. Ya. Ingat bukan Burgerlijk ya. Saya pernah baca YouTube channel Burgerlijk, itu salah ngomong. Burgerlijk Wetboek, cuma tulisannya itu LIJK. Jadi Burgerlijk itu ejaannya LIJK, dibaca Lake Wetboek. Ya, wet biasa, bukti yang beda. Book panjang punya. Kalau upahnya dalam bahasa Belanda itu tulisannya oe, ya. Soeharto, Suharto. Panjang punya. Nah, di dalam KUH Perdata itu susunan materinya itu dia mengikuti prinsip-prinsip individualisme, ya, prinsip individual, artinya dia ingin melindungi hak-hak individualnya, ya, sehingga disusunlah, ya, materi hukum perdata itu dalam KUH Perdata itu sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum tentang keluarga. Ya, keluarga. Apa yang betul? Orang. Karena keluarga itu bagian dari hukum orang. Ya, hukum orang itu bagi-bagi lagi. Salah satunya hukum keluarga. Hukum tentang orang atau personen. Ya, personen reh. Masih membaca loh ini, ya. Personen reh. Tahu tulisnya reh kan? Reh. Ya. Orang kayak asa reh. Reh. Personen sama tulisannya reh. Kalau kalian mau hukum tahu reh tulisannya. Hah? Iya. RECHT, reh. Artinya hukum. Personen itu artinya ya person, ya. Jadi hukum tentang orang atau van personen dalam bahasa Indonesia van personen. Yang kedua, substansi yang diatur atau materi yang diatur dalam hukum perdata maupun berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek adalah hukum tentang benda atau bangsa, ya, tentang benda atau hukum benda itu sakan. Pernah dengar istilah sak? Kita beli apa kalau bicara sak? Iya, beli seme atau beli Mega Plus, ya, bicara sak. Itu bahasa Belanda ya, sak, ya, ya benda. Sak. Kemudian ketiga, materi yang ketiga dari hukum perdata berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata adalah hukum tentang perikatan, permintaan, ya, permintaan tentang perikatan pada umumnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, betul. Yang keempat yang diatur adalah hukum tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, terkait buku ini buku 4. Jadi
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu disusun dalam 4 buku, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Buku 1 adalah mengatur dari hal tentang orang, hukum orang, ya. Kemudian kedua mengatur tentang hukum benda, ya, kebendaan. Yang ketiga mengatur tentang perikatan pada umumnya, perintah, ya. Yang keempat buku 4 mengatur tentang pembuktian dan daluarsa. Yang keempat ini, buku 4 ini itu sebenarnya bukan tidak layak diatur di dalam KUH Perdata. Mengapa demikian? Karena KUH Perdata itu adalah hukum material. Hukum material. Ya. Hukum perdata kan ada 2 jenisnya. Ada 2 kelompok besar dalam hukum perdata pembagian. Yang pertama adalah hukum perdata material, yang kedua adalah hukum perdata formil. Ya, formil. Apa itu hukum perdata material? Ada yang mengatakan hukum perdata material adalah hukum perdata yang dalam keadaan diam. Maksudnya diamnya tidak bisa ngapain. Itu hukum perdata material. Atau hukum perdata material adalah hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban, ya, di bidang perdata di antara pergaulan hidup bermasyarakat. Di bidang perdata masalah perjanjian, perkawinan, yang dan sebagainya, ya, perjanjian perkawinan. Betul. Sedangkan hukum perdata formil adalah hukum perdata yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material. Dia bicara prosedur, kalau bagaimana cara mempertahankan, ya, cara mempertahankan, ya. Hukum perdata material itu isinya adalah hak dan kewajiban. Kewajiban yang perdata, hak perdata dan kewajiban perdata bagi orang-orang yang melakukan hubungan perdata di tengah-tengah masyarakat buat perjanjian. Dia adalah hukum perdata. Dia adalah kitab undang-undang hukum perdata. Itu material. Ya, mau kawin, dia tidak di situ. Tapi sekarang untuk hukum perkawinan dalam KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ya kan? Jadi materi yang berlaku dalam KUH Perdata itu tinggal hukum benda saja, keluar tanah, hukum benda, itu tanah. Karena lagi ada lihat, ya, berlaku hukum perjanjian, tinggal itu tentang hukum benda, itu tanah, hukum perjanjian, dan tadi pembuktian dan daluarsa. Tapi ini yang berikut 4 ini sebenarnya ada bagian dari acara perdata. Tapi dimasukkan di situ oleh pembuat undang-undangnya. Sebenarnya apa? Dari awal, roh dari kitab undang-undang hukum perdata itu adalah individual. Dia ingin melindungi, hak individual, hak milik misalnya, sehingga dimasukkan pembuktian. Ya, supaya terlindungi makanya masukkan ke situ pembuktian, ya, dan daluarsa. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang paling gampang diingat. Mengapa saya kira gampang diingat? Karena materi hukum perdata ini berdasarkan ilmu pengetahuan itu disusun berdasarkan siklus kehidupan manusia. Perlu pernah kasihnya? Pernah yang ini Pak. Pernah ya? Ini kenapa ya? Ada hukum perdata berdasarkan KUH Perdata. Kalau ini kita pernah jelaskan. Oh, pernah. Berarti saya sisipkan ya. Oh iya. Kalau sudah pernah saya jelaskan supaya kontennya jangan dibilang berulang, maka kuliah kita pada hari ini selesai. Ya. Ya. Berapa sekarang? 11. Cukup lah ya. Ada tugas tidak ada ya? Saya kasih tugas yang ini. Yang ini? Saya juga sibuk.
Iya, Pak. Kami cuma meriksa. Saya sibuk ngurus PKPA. Yang membantu advokat. Iya, yang mau jadi advokat itu. Ini saya sarankan ini kalau tahun depan kalau ada kendaraan kalian sarjana hukum mau ikut PKPA, berani silakan daftar di website ya. PKPA. Ya, ya. Apa itu Pak? PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat. Iya. Pendidikan khusus ya. Kalau saja PKPA kalian bisa ujian menjadi advokat. Siapa tahu aja nanti kalian jadi advokat ya. Ya? Ada? Ikut kereta? Iya, kami. Oh, ini. Saya Pak. Siapa? Saya yang menjadi pengadilan agama. Oh ya, ya. Oh, masya Allah. Ikut dia ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Bang Kumis ada pertanyaan? Siapa nama Bang? Saya. Hai. Hai. Hah? Hai. Panggil siapa? Hai. Tidak ada panggilannya. Tidak alif ke apa kan? Masalahnya nama khusus. Hai. Hai. Baik, sekian ya. Sekian dari saya. Semoga kuliah ini betul bermanfaat. Mohon kerjasamanya. Belajarlah yang sungguh-sungguh. Terutama yang dapat beasiswa ini ya. Yang dapat beasiswa belajar sungguh-sungguh. Karena saya dengar lagi bahwa kuliah kita semester ini tidak ada lagi nilai-nilai belas kasihan. Semua nilainya objektif, ya, objektif. Tidak ada lagi nilai kasihan ini beasiswa kasihan. Nanti kalau kasih nilai C kasihan, kalau beasiswa kasihan, tidak, ya. Itu masa corona itu, sebelum corona. Jadi betul-betul belajar, ya. Yang hadir, jadi kalian betul-betul dinilai, ya, tugasnya dinilai, mitnya dinilai, finalnya betul-betul dinilai. Jadi belajar untuk semua. Sama kuliah saya tidak gampang. Bukan tidak gampang lulus, gampang lulus, asalkan belajar. Dan rajin masuk Pak. Rajin masuk juga tidak menjadi, tapi salah satu penilaian. Tapi semua penilaian itu digabung semua, jangan cuma rajin masuk tapi tidak ada jawaban yang betul. Sama juga, kan? Karena kalian saya cuma jadi poin 20. Tugas 20. Kalau kalian rajin masuk 100% dapat poin 20. Kalau tugas kalian masuk semua dapat poin 20, jadi 40. Tapi mit final otak kalian kosong. Berarti poin kalian cuma 40. 40 sorry nilai 40 nilai sorry. Jadi tidak ada penambahan setelah, tidak ada pemberi asam. Kan dulu ada asal masuk semua lulus tak, jadi pemberi asam kasih poin. Tidak ada lagi seperti itu ya. Kalau mau ditanya tulis soal, ada ditanya itu soal itu ya. Jadi belajar ya. Dan mulai sekarang orang tulisannya diperindah ya. Boleh perindah. Biasanya bukan cuma wajib kalian poles, tapi pulsa itu dipoles. Tapi dia kalau kayak polesannya, ya nanti tambah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.